Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, efek dari pandemi ini di Indonesia berpotensi melahirkan 5,23 juta pengangguran baru dan berpotensi melahirkan 4,86 orang miskin baru. Ya, kita semua tahu efek dari pandemi. Ada banyak usaha yang terpaksa gulung tikar dan akibatnya mereka harus merumahkan karyawan-karyawannya. Kalau bisnis aja banyak yang tutup, kalau usaha saja banyak yang gulung tikar, terus bagaimana solusi untuk mereka para pengangguran? Yang paling memungkinkan untuk mereka para pengangguran akibat pandemi ini, solusi buat mereka yang tidak memiliki pekerjaan adalah bisnis. Cuma pertanyaannya, bisnis yang seperti apa yang bisa bertahan di era pandemi? Atau bisnis seperti apa yang bisa bertahan dan bertumbuh di era baru seperti sekarang? Sekalipun di era sekarang ada banyak bisnis yang mati, bisnis yang gulung tikar, bahkan bisnis yang pada akhirnya dulunya bisnis besar, sekarang mereka harus merumahkan banyak karyawannya. Tapi faktanya ada juga loh bisnis yang bertahan, bahkan ada bisnis-bisnis yang masih terus berkembang. Tergantung segmennya dan tentu tergantung metode dan strateginya. Teman-teman semua, ada 3 kekuatan bisnis di era sekarang yang kalau 3 kekuatan itu ada di bisnis Anda, insya Allah bisnis Anda akan memiliki kekuatan untuk bertahan dan bahkan bertumbuh di era baru seperti sekarang. Apa saja 3 kekuatan itu? Yang pertama, bisnis digital atau bisnis online. Sebelum era pandemi saja, bisnis online ini sudah menjadi platform bisnis yang ideal, yang sudah banyak orang cari, sudah banyak orang praktekkan. Bahkan Bill Gates bilang, bisnis sekarang, bisnis di era baru seperti sekarang, jika tidak terkoneksi dengan internet, maka tunggu kematiannya. Tentu Bill Gates mengatakan ini bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena bisnis yang tidak terkoneksi dengan internet, maka bisnis itu akan sulit dijangkau oleh konsumen. Karena saat ini ada perubahan perilaku pasar yang sangat ekstrim, di mana banyak orang saat mereka mencari produk yang mereka butuhkan, maka satu di antara cara yang paling sering mereka lakukan adalah mereka akan searching dulu lewat handphonenya mencari produk yang dia inginkan. Apalagi di era pandemi seperti kemarin, di mana banyak orang nggak bisa keluar rumah, nggak bisa cari barang yang dia inginkan dengan cara keluar rumah kunjungi pasar. Maka pilihan satu-satunya yang memungkinkan untuk mereka mencari barang dan transaksi adalah bisnis online atau bisnis digital. Yang kedua, kekuatan bisnis jaringan. Teman-teman semua, di Indonesia saat ini sumber daya manusia banyak banget. Apalagi sumber daya manusia yang sedang menganggur. Bahkan di awal tadi saya sudah sebutkan, ada 5,23 juta calon pengangguran baru gara-gara pandemi. Bukan calon, makan sudah, ya kan? Ini fakta bahwa di Indonesia ada banyak sumber daya manusia yang bisa kita berdayakan. Kalau mereka bisa Anda ajari cara berjualan lewat online, maka mereka akan menjadi pasukan-pasukan penjual Anda. Dan tentu jaringan akan menentukan kelipatan jumlah produk yang Anda jual. Jaringan akan memperbesar omset yang akan Anda ciptakan. Kalau seandainya setiap orang memiliki kemampuan menjual, satu orang mungkin 10 juta, tapi ada 10 orang yang Anda latih, ada 10 orang yang Anda bimbing, maka omset Anda bisa 100 juta. Kebayang gak sih kalau Anda bisa membimbing 1000 orang menjual produk Anda? Kalau masing-masing bisa menjual 1 juta saja, maka akan ada omset 1 miliar rupiah. Dan makin banyak orang yang terlibat dalam bisnis Anda, makin kuat bisnis Anda. Karena akan ada banyak doa dalam bisnis Anda, akan ada banyak ikhtiar dalam bisnis Anda, dan akan ada banyak keterlibatan jalur-jalur rezeki dalam bisnis Anda. Maka kekuatan jaringan satu di antara kekuatan bisnis yang membuat bisnis Anda bertahan, kokoh, bisa jangka panjang. Kekuatan yang ketiga adalah bisnis yang berbasis atau bersistem syariah. Kenapa harus syariah? Teman-teman semua, di Indonesia saat ini satu di antara pasar yang sangat besar adalah middle class muslim. Ada banyak pasar muslim di Indonesia yang memiliki kesadaran yang bagus terhadap agamanya. Tren hijabers, tren hijrah, tren mereka menghindari riba, gerakan anti riba, ini adalah fakta yang menunjukkan kepada kita bahwa saat ini pasar muslim sangat selektif memilih produk. Mereka rata-rata pilih produk yang halal. Memilih bisnis, mereka akan memilih bisnis yang sudah aman dan sesuai syariah. Maka buat Anda yang bermain bisnis di Indonesia, penting untuk Anda memiliki bisnis yang sesuai syariah.
apalagi bersertifikat syariah dari Majelis Ulama Indonesia, karena ini akan menentukan seberapa menarik bisnis Anda buat pasar di Indonesia, seberapa menarik produk Anda untuk diterima di pasar Indonesia. Buat Anda yang non-muslim, tentu Anda paham bahwa syariah bukan hanya untuk orang Islam, bahkan non-muslim juga banyak banget yang mereka mau bisnis sesuai syariah. Karena syariah seperti sebuah sertifikasi, sebuah jaminan bahwa bisnis yang dijalankan sesuai syariah adalah bisnis yang dijalankan sesuai dengan kaidah keadilan. Maka banyak juga kok non-muslim yang menjadi nasabah bank syariah. Bahkan pusat ekonomi syariah dunia itu bukan di negara muslim, di Inggris. Ini fakta menunjukkan bahwa bisnis yang bersistem syariah ini sudah menjadi primadona untuk semua kalangan. Untuk yang muslim tentu ini menjaga keberkahan bisnis Anda, dan ini menjadi sebuah pasar yang besar untuk Anda garap di Indonesia. Buat Anda yang non-muslim, bisnis syariah menjadi sebuah jaminan bisnis yang Anda jalankan sesuai dengan kaidah-kaidah keadilan. Nggak ada yang dicurangi, nggak ada yang dizalimi. So, sekarang pertanyaannya, apakah bisnis yang akan Anda jalankan atau sedang Anda jalankan sudah termasuk 3 kekuatan di dalamnya atau belum? Jika belum, segera mencari bisnis yang sudah di dalamnya ada 3 kekuatan. Kekuatan digital, kekuatan jaringan, dan kekuatan syariah. Jika Anda masih bingung bagaimana cara memulai, atau Anda nggak tahu bisnis apa yang di dalamnya mengandung 3 kekuatan itu, maka bisnis yang sedang kami jalankan adalah bisnis yang menjalankan 3 kekuatan itu. Lebih detail apa bisnisnya dan bagaimana cara menjalankannya, Anda bisa hubungi kontak atau link yang ada di dalam deskripsi di bawah ini. Sampai ketemu dengan saya di video-video berikutnya. Keep high spirit and stay humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.